Jadi sobat era sekalian, apa yang dilakukan Doni ini sudah sangat benar dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Justru dia bisa menjalankan kewajiban etiknya sebagai pejabat publik dan orang-orang yang pernah berhubungan sama dia kemudian menjadi waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sebelum saya ingin membacakan berita ini ya, yang menarik ini, saya sekali lagi hanya ingin mengingatkan. Nah, ini ada thumbnailnya, saya tampilkan kembali. Mengajak all you ya. Jadi all you itu apa? Aliansi Lintas YouTuber. Nah, ini sudah ada lambangnya, sudah ada juga bumpernya, kita tampilkan. Dan nanti di video ini juga ada kontak personnya untuk dihubungi kalau tertarik untuk bergabung ya. Itu mengenai all you, sobat era sekalian. Dan sekarang saya ingin membahas mengenai ini berita yang hangat ya. Legend Doni Monardo positif COVID-19. Dalam tanda kutip ini benar-benar kurang ajar ini virus ya. Betul-betul kurang ajar ini virus. Karena tidak pandang bulu lagi ya. Semua bulu dia sikat. Jadi kemarin kita tahu bahwa ternyata Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto pernah kena COVID-19. Padahal Erlangga Hartarto itu adalah Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang membawahi semua jajaran kementerian dan lembaga yang didedikasikan untuk menanggulangi COVID-19 dan tentu saja pemulihan ekonomi. Kena pucuk pimpinan tertinggi. Nah, ini Satgas di lapangan ya, orang yang betul-betul battle melakukan penyerangan terhadap COVID-19 ternyata kena juga, yaitu Legend Doni Monardo ya, positif COVID-19. Kita bacakan dan kita bahas nanti ya. Republika.co.id Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Legend Doni Monardo mengumumkan ia positif tertular virus corona. Hal itu menyusul aktivitas padat Doni dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan Kalsel. Dari hasil tes PCR tadi Jumat malam, pagi ini mendapatkan hasil positif COVID-19 dengan CT value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8 km, tutur mantan Danjen Kopassus tersebut dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 23 Januari ya, 2301 ya, lupa orang ini ya. Kalau 23 Desember ngapain kita bahas lagi ya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB tersebut kini sedang melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah. Doni yang baru kembali dari Kabupaten Mamuju Sulbar Jumat 22 Januari sore WIB menuturkan selama ini ia begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Tapi virusnya tidak peduli juga akhirnya ya. Pada Jumat sore Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR. Hasilnya salah satu stafnya juga dinyatakan positif. Staf khusus Doni Egy Masyadia mendapatkan hasil tes PCR-nya negatif.
Egy mengatakan selalu berada di dekat Doni dalam sepekan terakhir, termasuk selalu satu mobil ketika aktivitas penanganan bencana di Mamuju, Majene, dan kota Banjarmasin. Beruntung dia ya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya juga. Ya, Sobat Era sekalian, apa yang ingin saya bahas? Kata standar ganda. Saya sangat mendukung ya apa yang disampaikan Doni Monardo ke pers. Dan Sobat Era sekalian, tentunya kan tidak akan ada misalnya bullying terhadap yang bersangkutan. Kenapa? Karena tindakan mengumumkan yang dilakukan oleh Doni Monardo adalah tindakan yang sangat baik sebagai pejabat publik. Jadi dalam konsep hukum tata negara itu, Sobat RH sekalian, yang diberikan kewajiban, yang punya etika itu adalah public official, pejabat publik. Bukan orang biasa, bukan orang kebanyakan. Kalau misalnya orang kebanyakan, termasuk juga tokoh masyarakat seperti Habib Rizik, itu soal kemauan pribadi saja. Mau mengumumkan, tidak mengumumkan. Yang paling penting adalah dia tidak boleh merugikan orang lain. Kalau misalnya kena, ya dia cepat harus mengisolasi diri misalnya. Saya juga begitu. Kalau kena, ya cepat-cepat mengisolasi diri. Karena kita, ya, saya dan Sobat RH sekalian yang bukan pejabat publik itu memang tidak dikenai kewajiban-kewajiban publik, ya, public obligation. Jadi ini konsep, walaupun mana peraturan undang-undangnya, ini adalah public obligation yang berlaku dimanapun di dunia ini. Karena tidak semua kewajiban itu diatur di dalam undang-undang. Bisa juga dalam yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government. Tapi kok kemarin Menteri Perekonomian tidak mengumumkan? Nah, sekarang kita adu saja. Mana yang kira-kira dibully oleh masyarakat? Mana yang diprotes masyarakat? Sepertinya Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian yang tidak mengumumkannya. Apalagi ada dalil yang mengatakan bahwa, oh kalau menteri nggak perlu dia diumumkan karena menteri itu tidak banyak berhubungan dengan orang lain. What? How come seorang menteri dianggap tidak banyak berhubungan dengan orang lain? Berarti menterinya nggak kerja kalau begitu. Justru menteri itu adalah pembantu presiden. Harusnya pembantu itu harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat ketimbang presidennya sendiri. Karena presiden itu mengatur hal yang jauh lebih strategis dan sifatnya umum. Jadi kesempatan presiden untuk, ya kan, ada di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih terbatas dibandingkan menteri. Karena menteri hanya mengurusi satu urusan saja. Jadi saya menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa menteri tidak perlu mengumumkan karena kalau kena COVID, ya, COVID-19. Jadi saya respect, saya menghargai Legend Doni Monardo yang mau mengumumkan itu. Artinya kenapa? Begitu Legend Doni Monardo mengumumkan itu, kan dia berinteraksi dengan banyak orang ketika ada bencana itu di Sulawesi Barat katanya tadi, dan banjir di Kalimantan Selatan. Jadi siapapun yang pernah berhubungan dengan Legend Doni Monardo siap-siap melakukan tes COVID sendiri secara mandiri. Kenapa? Oh, saya sudah pernah bersentuhan dengan beliau. Kenapa? Tokoh masyarakat seperti Legend Doni Monardo ini pasti banyak berhubungan dengan orang selama proses penanganan banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Ya, mulai dari orang yang serius bertemu untuk bertukar pikiran, mendapat atau menggali informasi, atau dengan orang yang sekedar mau foto-foto saja, pasti banyak. Saya pun pernah datang ke kantor Doni Monardo berbincang-bincang, ya. Sayangnya pada waktu itu perbincangan itu off the record semua, jadi yang bersangkutan tidak mau dipublikasikan. Ya sudah, ya yang penting kita mendapatkan background informasi mengenai COVID-19 waktu itu. Jadi Sobat Era sekalian, apa yang dilakukan Doni ini sudah sangat benar dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Justru dia bisa menjalankan kewajiban etiknya sebagai pejabat publik, dan orang-orang yang pernah berhubungan sama dia kemudian menjadi waspada. Yang kedua adalah ketika seorang menteri tidak mengumumkan, ya itu aneh menurut saya, ya, karena ada kewajiban sebagai pejabat publiknya. Nah, kalau orang umum seperti Habib Rizik, seperti saya, mengumumkan itu menjadi soal pilihan, choice, mana baiknya, mana tidak baiknya. Kalau misalnya
benar-benar terjangkit COVID-19, jauh lebih baik diumumkan. Itu sikap saya, jauh lebih baik diumumkan. Karena biar juga memberikan kewaspadaan kepada orang-orang yang pernah kontak atau berhubungan. Tapi sekali lagi, kewajiban pejabat publik berbeda dengan kewajiban seorang warga negara. Kewajiban seorang warga negara harusnya tidak diikat oleh sebuah hukum dan peraturan yang ketat. Sementara kewajiban pejabat publik harus diikat dengan hukum dan peraturan yang ketat. Ya termasuk sekalipun misalnya, seandainya pun misalnya Presiden Jokowi juga pernah atau terkena COVID-19 juga harus diumumkan. Sama seperti Anies Baswedan, Reza Patria mengumumkan kalau pernah terjangkit COVID, juga Wali Kota Bogor. Dan so far no problem kan. Masyarakat juga bisa menerima justru saat ini bahwa siapapun bisa kena COVID-19, karena itu tindakan kehati-hatian kita harus berkali-kali lipat lagi. Karena seorang Doni Monardo saja yang itu pimpinan Satgas penanganan COVID-19 gitu ya, bisa terkena, apalagi kita rakyat biasa. Mereka yang sudah aware saja dengan 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, itu saja tetap bisa terkena, apalagi kita. Walaupun kena dan tidak kena ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada Sang Maha Pencipta. Kita berusaha sebaik-baiknya. Saya punya pengalaman 2 kali lolos dari jerat COVID-19 ketika orang terdekat saya kena. Tetapi sekali lagi sobat era sekalian, tidak boleh juga membuat kita kemudian punya keyakinan wah kita tidak akan kena. Tidak. At any time kita bisa kena juga. Tetapi jangan selalu khawatir juga. Putri tertua saya itu kena COVID-19 setelah mengadakan kunjungan ke luar kota ya. Kemudian pulangnya sakit, dan bahkan sebelum pergi keluar kota itu kelihatannya sakit. Agak flu sedikit, rupanya dia memaksakan diri, ketika pulang dia periksa dan ternyata COVID-19. Sehari sebelum isolasi dipastikan bahwa dia terkena COVID-19, dia satu mobil dengan saya, mengantar saya dari daerah Kebon Jeruk ke arah Lebak Bulus. Ya cukup jauh perjalanan. Mobilnya sedan kecil saja. Artinya untuk terkena virus COVID-19 peluang saya besar sekali. Belum lagi karena dia satu rumah. Dan ternyata ketika diperiksa semua keluarga clear, tidak ada yang kena, hanya dia saja. Termasuk anehnya adalah adiknya, anak saya yang autis sudah besar ya, walaupun dia sudah besar tapi dia anak kebutuhan khusus. Jadi tidurnya tidak mau di kamarnya sendiri tapi di kamar kakak perempuannya ya. Jadi walaupun sama-sama gede itu tidurnya satu kamar karena tadi dia merasa dirinya selalu seperti anak-anak gitu ya. Dan fortunately walaupun tidur satu kasur dan itu selama ya bukan lagi berbulan-bulan, selama tahunan tidak kena. Alhamdulillah. Itu pengalaman pertama saya. Pengalaman kedua, ini orang yang di depan saya sekarang berdiri. Videografer saya. Itu sudah saya ceritakan, terkena juga. Kami bergadang 3 malam. Bergadang atau begadang ya, begadang. 3 malam berturut-turut ketika ada berita mengenai Laskar FPI dibunuh. Jadi dibunuhnya ya atau tewas ya, kita tidak tahu ya. Yang jelasnya karena belum ada pengadilan yang menentukan statusnya, apakah dia tewas karena tembak menembak, ataukah tewas terbunuh, ataukah tewas karena apa. Jadi tanggal 7 itu kejadiannya, tanggal 8 malam dini hari ya, tanggal 8 dini hari kami sudah begadang, tanggal 8. Kemudian tanggal 9 juga begadang, tanggal 10 begadang. Nah paginya dia mengeluh, mati rasa, dan ketika itu minta izin pulang. Setelah izin, confirm bahwa kena COVID-19. Istirahat lama juga, 1 bulan istirahatnya. Istirahatnya 1 bulan dari tanggal 10 Desember baru masuk lagi tanggal 11 Januari. Dan alhamdulillah kami sekeluarga lagi-lagi harus dites ya, tes swab. Dan awalnya anak saya yang autis itu yang dikatakan kena. Tapi begitu dites ulang ternyata negatif. Alhamdulillah. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi pesannya 2 saja ya. Kita sama-sama berdoa. Pertama, bahwa COVID-19 ini bisa mengenai, bisa datang kepada siapa saja. Tidak peduli mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau tidak. Yang kedua adalah, kendati begitu, tetap saja kita harus
dengan standar tinggi, yaitu terus menjaga protokol kesehatan sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ya kita berserah kepada Yang Maha Kuasa, karena mungkin sebagian daripada itu adalah soal takdir, soal kemauan Yang Maha Kuasa. Jadi ada dimensi vertikalnya dan ada dimensi horizontalnya. Ada upayanya, ada sikap berserah dirinya ya. Ya, sahabat era sekalian, mohon maaf ya. Tidak semua perspektifnya hukum tata negara, tapi tadi pegang soal etika pejabat publik itu ya. Dan tentu saja etika pejabat masyarakat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.